Ada meja untuk 10 orang di aula Romawi, lantainya dilapisi karpet lembut, peralatan makan di setiap meja sangat khusus, dan masih ada meja di dalam kamar, ada TV, kulkas, dan sentuhan suasana kekeluargaan. 4 orang yang duduk di peron 10 orang tampak agak kosong, tetapi Tong Lei sangat menikmati perasaan ini. Nyonya rumah pergi ke kamar pribadi, mengambil kartu makan, dan pergi. Kemudian 2 pelayan menindaklanjuti, satu menyerahkan resep dan yang lainnya menuangkan teh untuk semua orang. Pelayanan ini sangat bijaksana. Sebagai tuan rumah, Ton Lei dengan terampil membalik resep ke halaman makanan laut kelas atas dan mengetuk dengan jarinya, ini 4 contohnya. Wow! Ton Lei, saya paling suka teripang dengan saus abalon. Xiao, yang berada di samping, berkata dengan gembira, ini hanya 1081 kasus. Saya biasanya tidak ingin mengundang orang lain untuk makan. Anda sangat murah hati. Ton Lei tersenyum. Semakin banyak orang memujinya, semakin bahagia dia. Ayo lakukan ini lagi. Sirip Tianjiu. Siren melirik Ton Lei, kita berempat bisa makan, apa yang kita lakukan dengan sirip hiu yang luar biasa mahal itu? Haha. Siren, keluargamu adalah orang terkaya di Laut Center. Mengapa aku begitu malu memintamu makan sesuatu yang murah? Ton Lei tampak lebih puas diri, seolah-olah semakin terkejut dan kaget orang lain atas tindakannya, semakin banyak wajahnya. Dia punya. Tidak ada yang lain, mari kita mengadakan perjamuan makanan laut A-level lagi. Ton Lei melambaikan tangannya, terlihat sangat mendominasi. Sekarang apalagi Xiao dan Siren, bahkan kedua pelayan itu tercengang. Ton Lei, perjamuan makanan laut A-level, ada total 16 hidangan, kalian berempat tidak bisa menyelesaikannya. Ton Lei, agak boros bagi kalian berempat untuk memesan satu set. Sebagai pelayan hotel bintang 5, secara alami, mereka suka menjual hidangan yang lebih mahal kepada pelanggan, sehingga para pelayan akan mendapatkan lebih banyak komisi, tetapi mereka juga akan berpura-pura mempertimbangkan pelanggan. Kedua pelayan itu membujuk Ton Lei satu persatu, tetapi mereka sebenarnya terlalu bersemangat. Tidak masalah. Ton Lei berkata sambil tersenyum, perjamuan makanan laut A-level hanya 58.000. Mari kita bersenang-senang. Liu menyaksikan penampilan Ton Lei sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Ton Lei memandang Liu, bos, lihat, anggur jenis apa yang kita minum. Liu berkata, jangan minum bir jika Anda makan makanan laut, mudah menyebabkan asam urat, jadi hanya putih. Itu persis yang saya inginkan. Ton Lei berkata, 2 botol Mautai. Bagaimana 2 botol cukup? Liu mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengan 6 jari, ayo ambil kotak dulu. Kali ini, termasuk 2 pelayan, semua orang tercengang. Mautai adalah minuman keras 52 derajat. 1 botol adalah 1 kilogram, dan 1 kotak adalah 6 botol, yaitu, 6 kilogram minuman keras berkualitas tinggi. 2 pria minum 6 jin minuman keras, apakah ini minum, atau menantang maut? Tidak bisakah pria minum lebih banyak minuman keras? Liu berkata sambil tersenyum, Ton Lei, bukankah kamu diterima di Universitas Militer Ibu Kota? Ketika kamu diterima di institusi ini, kamu adalah seorang prajurit negara. Laki-laki yang menjadi tentara tidak boleh pengecut. Siapapun yang bilang aku pengecut, kemari. Ton Lei melambaikan tangannya, datang saja dengan sebuah kotak, dan sajikan jus untuk 2 wanita cantik itu. Mulut mereka berkedut pada saat yang sama karena Sao Lei berkata begitu, mereka berdua tidak punya pilihan selain memesan sesuai dengan itu. Setelah beberapa menit, anggur dan sayuran sudah siap. Keempatnya memulai secara langsung, tetapi Ton Lei mengambil inisiatif untuk membuka sebotol anggur putih setelah hanya 2 suap piring, mengisi Liu dengan gelas terlebih dahulu, dan kemudian menuangkan segelas sendiri. Bos, kita bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, aku mengagumi ketangguhan dan kegilaanmu. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Ton Lei mengangkat kepalanya dan meminum anggurnya. Apa? Setelah minum segelas anggur putih, Ton Lei menarik napas panjang. Wow, Ton Lei, Kap 2 tegukam besar lagi. Setengah, santai aja. Kata Xia sambil menggigit teripang. Hei, tidak apa-apa, keren untuk minum seperti ini. Ton Lei tersenyum dan membalikkan gelas anggur di tangannya, bahkan tidak setetes pun tersisa. Yang Siren tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam melirik Liu. Liu mengangkat gelas anggur sambil tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia minum anggur. Tidak seperti Ton Lei, setelah Liu selesai minum segelas anggur, dia bahkan tidak mengambil napas. Bos, peminum yang baik, haha. Ton Lei meletakkan gelas anggur, duduk kembali ke kursinya, dan buru-buru makan sayuran untuk menekan anggur. Tetapi pada saat ini Liu berdiri lagi, dan mengambil inisiatif untuk mengisi gelas Ton Lei, dan kemudian menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Sambil berkata, Ton Lei, awalnya aku enggan menerima adikmu. Anda memiliki kesombongan generasi kedua yang kaya, dan Anda juga suka berpura-pura menjadi sedikit, itu benar-benar tidak layak untuk saya terima. Di dalam dirimu, aku benar-benar tidak menemukan keuntungan apapun, tapi... Mendengarkan kata-kata Liu, Xia, yang minum jus di sisi lain, hampir tertawa terbahak-bahak, dan bahu Siren juga mengangkat bahu. Dan Ton Lei sendiri, kulitnya sudah gelap, dan sekarang seluruh wajahnya menjadi seperti pot hitam. Anjing, apa maksudmu dengan tidak menemukan keuntungan apapun? Liu melanjutkan, tapi pada akhirnya, kamu bisa rela menerima taruhan dan kalah, Anda masih berdarah. Jika Anda bahkan tidak memiliki darah ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke universitas militer, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang tentara. Demi darahmu, mari bersulang. Setelah mengatakan ini, Liu mengangkat kepalanya dan menghabiskan segelas anggur lagi. Oke. Ton Lei diberitahu oleh Liu bahwa dia benar-benar merasa bahwa dia adalah orang yang sangat berdarah, jadi dia melakukannya. Keduanya minum 2 minuman masing-masing, dan tidak ada sebotol Mautai. Kemudian Liu mengulurkan tangan dan membuka botol dan mengisi 2 gelas kosong. Apakah kamu masih minum?
Siren, kamu pengawal tampan bisa minum terlalu banyak, kan? Xiao, yang berada di sela-sela, sedikit terpana. Butuh banyak usaha. Botol Maotai sudah habis, dan sesi pertama langsung dibuka. 2 botol. Melihat penampilan Liu, tidak masalah jika wajahnya tidak berubah dan kemarahannya tidak tumbuh. Tapi wajah hitam Ton Lei sudah sedikit merah saat ini, dan bahkan napasnya menjadi jauh lebih berat. Bukannya Ton Lei tidak cukup minum, tetapi minum 2 gelas berturut-turut agak terlalu banyak untuk minum setengah kati anggur begitu cepat. Tapi Liu tidak ingin membiarkan Ton Lei pergi dengan mudah. Setelah dia mengisi 2 gelas anggur, dia memegang gelas itu dan berkata, yang ini, untuk merayakan kesembuhan Siren, ayolah. Guluk. Keadaan minum Liu benar-benar tidak terkendali, dan dia menelan segelas anggur dengan mendengus. Pada saat yang sama, tenggorokan Ton Lei juga mendengus, dan dia menelan ludah. Ton Lei, minum. Kamu tidak akan bisa minum, kan? Liu membalikkan gelas, dan juga tidak ada minuman yang tersisa di gelas. Tentu saja aku bisa minum. Minum. Ton Lei mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelasnya. Tapi begitu gelas anggur Ton Lei diletakkan, Liu sudah mengulurkan botol anggur dan mengisinya lagi. Ton Lei, aku harus minum untuk merayakan penerimaanmu di Universitas Militer Ibu Kota. Guluk. Saat berbicara, Liu mengeringkan anggur. Oke, anggur ini harus selesai. Ton Lei berkata sambil tersenyum, dan segera selesai. Dengan cara ini, 2 orang telah membunuh 2 botol minuman keras, yang setara dengan 1 pon 1 orang minum. Namun, ini belum berakhir, Liu membuka tutup botol ketiga Maotai. Ayo, Ton Lei, karena sudah mengalahkan cucu Mark Liu untuk kita berdua hari ini, dan lakukan lain kali. Pergi, guluk. Ayo. Ayo, lakukan demi persahabatan. Pergi, guluk. Ayo, lakukan demi kita semua menjadi laki-laki. Pergi, Gollum. Datang lagi, untuk. Pergi. Gollum, di mana orang-orangnya? Mereka berdua minum dari cangkir demi cangkir. Ada total 6 botol Maotai di dalam kotak, dan 5 botol sudah habis dalam waktu kurang dari 15 menit. 5 pon taburan putih 52 derajat, setara dengan 2,5 pon per orang ketika Liu membuka tutup botol terakhir, dia pergi ke Ton Lei untuk mengetahui bahwa teman ini telah pergi. Engah. Pada saat ini, Yang Siren dan Xia sama-sama tertawa, tetapi kedua wanita cantik itu tersenyum pahit. Liu, kamu kejam. Yang Siren berkata dengan mulut kecil. Xia bahkan mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah meja, menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, dia ada di bawah meja, sayang. Sepertinya kamu akan membawanya ke bawah sebentar lagi. Haha. Kali ini Liu juga tertawa, tetapi melalui pertarungan anggur ini, kesan Liu tentang Ton Lei meningkat, yang membuktikan bahwa Ton Lei benar-benar pria berdarah. Oke, ayo makan dulu, aku akan memiliki kekuatan untuk menggendongnya saat aku kenyang. Liu mengambil sumpitnya dan mulai makan di atas meja makanan laut yang kaya, yang dihabisi oleh Liu sendirian dalam waktu kurang. Dari 20 menit. Anda tahu, pesta makanan laut tingkat A memiliki 16 hidangan. Baru saja karena pertarungan anggur, Liu dan Ton Lei hampir tidak makan, tetapi berapa banyak yang bisa dimakan kedua gadis itu bahkan jika mereka sudah makan. Ya Tuhan. Xiao menoleh untuk melihat Yang Siren. Siren, bisakah kamu membeli pengawal tampan ini? Minum beberapa botol Maotai saat makan dan makan lebih dari 50.000 pesta makanan laut tingkat A, bahkan jika kamu keluarga adalah orang terkaya di Laut Center, jadi sulit untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama, kan? Siren mengangkat tangannya untuk mengait rambut dari telinganya, dan tersenyum, Xia, jika saya memberikannya kepada Anda bisa simpan saja. Lupakan saja. Sekarang, aku tidak punya uang sebanyak kamu. Dia menjulurkan lidahnya. Pada saat ini, Liu meletakkan sumpitnya, menggosok perutnya dengan kedua tangan, dan berkata, aku kenyang, saatnya untuk beraktivitas, jika tidak maka tidak baik untuk pencernaan. Potong. Siren dan Xia cemberut pada saat bersamaan. Pada saat ini, pintu aula Romawi ditendang terbuka dari luar, dan lebih dari selusin pria kuat bergegas masuk. Mereka ada di dalam kotak ini, aku sudah menatap mereka. Kakak Liu, ada 3 orang di dalamnya, dan 2 wanita cantik. Kakak Liu, apakah kamu akan bertarung? Salah satu pemuda dengan hidung memar dan wajah bengkak berjalan ke depan kerumunan. Mata segitiganya tertuju pada Liu, dan bahkan seringnya muncul di sudut mulutnya, Liu, kamu anjing. Memukul aku dengan sia-sia di HKUST. Gila. Di depan pintu masuk utama Universitas Sains. Mulai saat ini aku katakan bahwa di masa depan, di Universitas Sains dan Teknologi hanya akan memilikiku, saudara Mark Liu, hehe. Sekarang kamu tidak akan berani kentut. Bang. Ca. Orang yang datang tentu saja Mark Liu. Dia pikir dia telah membawa sekelompok preman ke sini, dan dia pasti akan membuat kaki Liu menjadi lemah. Akibatnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah botol anggur kosong terbang ke wajahnya dan menghancurkannya langsung ke tanah. Terak kaca yang pecah menghantam udara, dan beberapa pecahan kaca pecah yang tajam jatuh ke wajahnya. Otak. Jika aku jadi kamu, aku akan dipukuli begitu aku masuk, dan aku masih banyak bicara, bukankah itu berantakan? Dengan ikmu, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu hidup begitu besar. Liu tertawa setelah memarahi Mark Liu, dia berbalik untuk melihat Yang Siren dan Xia, 2 wanita cantik, apakah Anda pernah memainkan permainan Whack-A-Mole? Saya memainkan permainan itu dengan sangat baik, tunjukkan pada kami. Kedua wanita cantik, Yang Siren dan Xiao, mengangguk secara mekanis. Faktanya, kedua gadis itu ketakutan oleh pria-pria yang mengancam ini. Dan kedua wanita cantik itu tidak pernah membayangkan bahwa Liu berkata, ketika kamu kenyang, kamu harus bergerak. Ini adalah metode aktivitas seperti itu. Bahkan keduanya masih berpikir cemas, apakah Liu tahu bahwa seseorang akan datang dan meminta masalah. Liu menghancurkan Mark Liu dengan sebotol anggur, pada saat ini, orang kuat yang dibawa oleh orang kulit hitam generasi kedua ini menjijikkan. Bajingan. Anak ini berani memukul Brother Liu.
Pukul dia sampai mati. Nak, kamu harus tahu bahwa jika kamu berani memukul Brother Liu, kamu akan mati. Sekelompok pria kuat bergegas menuju Liu ketika mereka datang, dua pria besar yang paling ganas, masing-masing dengan pipa baja, digantung dengan angin yang berputar, dan menghancurkannya ke bagian atas kepala Liu. Bang! Ah! Namun, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Liu bergerak, dan dua botol anggur kosong terbang keluar dan menghancurkannya di dahi kedua pria kuat itu. Sebuah pipa baja juga jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Liu dengan lembut mengambil kaki kanannya, dan pipa baja yang jatuh terbang ke tangannya. Sekelompok pria dengan lengan dan kaki yang tidak bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan mengikuti orang bodoh untuk menyebabkan masalah di mana-mana. Saya pikir itu adalah tujuan saya untuk mendisiplinkan dan mendisiplinkan Anda untuk orang tua Anda. Saat Liu berbicara, baja pipa di tangannya terbang keluar. Ledakan. Pria kuat lainnya yang bergegas ke atas dihancurkan, dan pipa baja dihancurkan di kepala pria itu, dan sejumlah besar darah menyembur pada saat itu. Sakit. Kedua wanita cantik itu berteriak kaget. Mereka jelas takut dengan pemandangan seperti itu, tetapi mereka tidak bisa tidak ingin melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Mentalitas wanita itu benar-benar kontradiktif. Kemudian biarkan Liu menggesek dengan tangan kirinya dan mengambil alih banyak piring kosong di atas meja, dan tangan kanannya mengeluarkan piring seperti roda panas. Bang, tepuk-tepuk. Sebuah catatan dari piring, seperti mata, secara akurat hancur di kepala atau wajah setiap orang yang bergegas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari selusin pria kuat runtuh, dan mereka semua berguling-guling di tempat dengan tangan menutupi wajah mereka, membuat orang yang melihatnya merasa sakit bahkan ngilu ketika melihatnya. Hanya ada 3 atau 4 orang yang tersisa, dan mereka tidak berani maju, dan bahkan ada ketakutan yang tidak disembunyikan di wajah mereka. Awalnya, kelompok orang ini sangat arogan sehingga tidak perlu, tetapi saat ini sangat menyedihkan sehingga Liu bahkan tidak berdiri dari awal hingga akhir. Kenapa? Sekelompok orang bergegas masuk hanya untuk berteriak. Liu meraih piring lain dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, ayo, ada 4 dari kalian yang tersisa, bergegas dan bekerja sama denganku untuk bertarung. Skor yang sempurna. Anjing. 4 preman yang masih bisa berdiri sangat ingin memarahi jalanan saat ini, siapa yang mau bekerja sama denganmu dengan dipukuli? Apakah Anda pikir kami bodoh? Hei. Sepertinya kamu tidak ingin datang, bukan? Kalau begitu aku akan membiarkan piringnya terbang lebih jauh. Wosh. Saat Liu berbicara, tangan kanannya bergetar, dan piring di tangannya terbang dengan suara angin yang tajam. Teman yang dipukul sudah bergerak untuk menghindar, bagaimana dia bisa menahan kecepatan pelat terlalu cepat, tetapi masih menamparkan wajahnya, menyebabkan dia bersandar kaku kesakitan. Desir. Tamparan, desir. Kemudian, 3 piring lagi terbang, dan kedua sisi terpisah hampir 10 meter. Meskipun mereka bertiga bergerak, mereka semua ingin menghindari piring yang diterbangkan Liu, tetapi mereka semua masih terkena. Lemparan piring akurat Liu bahkan lebih baik daripada juara menembak sasaran bergerak Olimpiade, yang membuatnya mustahil untuk disembunyikan. Setelah merapikan preman, Liu mengeluarkan 2 tisu dan menyekat tangannya, terlalu lemah untuk mengalahkanmu bajingan. Siren menoleh memandang Liu. Pada saat ini, dia tidak berpikir Liu sedang membual. Siapapun dapat melihat bahwa dia dapat menjungkir-balikan orang kuat dengan cara seperti itu. Meremehkan dia benar-benar banteng. Xia juga memandang Liu, dan kejutan di hatinya bahkan lebih kuat, dan dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, ya Tuhan. Aku hanya tahu bahwa pria tampan ini gila, kasar, nakal, dan tidak patuh, tapi aku tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Saudari Xia, Siren memberitahumu semua yang kamu katakan. Liu bertanya sambil tersenyum. Ya, Siren menceritakannya di WeChat. Xia menjawab secara naluriah, tetapi kemudian dia menjawab, tidak, saya menebaknya. Yang Siren di samping hanya memalingkan kepalanya, tetapi sepasang tangan kecil digenggam. Bersama-sama dia mengangkat tinjunya dan berbisik, saya tidak takut musuh seperti dewa, tapi saya takut rekan tim seperti babi. Haha. Liu tersenyum dan berdiri, oke, di masa depan, Anda akan tahu bahwa saudara Feng, saya benar-benar mampu, dan saya bukan bajingan. Ayo pergi. Sambil berbicara, Liu berbalik ke sisi yang berlawanan dari meja dan mengambil Ton Lei dari meja. Sekarang wajah Ton Lei semerah pantat monyet, dan matanya menyipit, bahkan jika dia tidak dapat membuka matanya sepenuhnya, dia dapat melihat bahwa matanya berlumuran darah merah. Setelah ditolong oleh Liu, Ton Lei tampak terbangun sedikit, dan bertanya dengan samar, bos, sepertinya saya bermimpi seseorang datang untuk mencari kesalahan dan berkelahi. Tidak apa-apa, cuma si idiot yang kita pukuli di HKUST yaitu Mark Liu, bawa seseorang untuk mencari sesuatu, saya sudah menanganinya oleh bos, ayo pergi, kata Liu ringan, dan membantunya keluar. Ton Lei benar-benar tercengang. Dia mengguncang tubuhnya dan berteriak saat dia berjalan keluar, anjing, beraninya cucuku datang. Di mana orang itu? Lihat apakah aku tidak akan membunuhnya. Oke, aku bersenang-senang meminumnya sekarang, jadi aku tidak perlu terus memukulinya. Jika kamu ingin mengalahkannya, pergilah ke Universitas Sains dan Teknologi untuk bertarung di lain hari. Dia, brengsek. Mark Liu, yang berpura-pura mati, hampir menipu mayat, beraninya dia bertarung lagi. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga kulit hitam, bagaimana saya bisa menderita kemarahan seperti ini? Tetapi dengan Liu yang begitu ganas di sini, dia benar-benar ketakutan, jadi Mark Liu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bos, aku ingin muntah. Pada saat ini, Ton Lei tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan membuat tindakan muntah. Dan tepat pada saat ini, keduanya berjalan ke sisi Mark Liu. Melihat Ton Lei akan muntah, Liu dengan cepat membantunya berjongkok. Saya tidak tahu apakah Liu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Ujung kaki kanannya dengan lembut menekan pintu bodoh di belakang leher Mark Liu.
Awalnya, Mark Liu ingin memalingkan kepalanya, tetapi dia terkena gerakan kecil Liu, dan dia segera merasa lumpuh di seluruh tubuhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lebih menjengkelkan adalah Liu mengulurkan tangannya, membuka mulut Mark Liu, dan menunjuk Mark Liu, Ton Lei, jika kamu minum terlalu banyak, muntah saja, jangan menahan, hanya meludah di sini. Pada saat ini, Mark Liu sudah memarahi langit di dalam hatinya, jika dia menggunakan rumus matematika untuk menemukan area bayangan psikologis Mark Liu, dia mungkin tidak dapat menghitungnya dengan kalkulus. Dan Ton Lei memang menahannya hingga batasnya, perutnya membuncit dan mulutnya terbuka, wow. Dalam sekejap, seluruh kotak aula Romawi langsung dipenuhi dengan bau asam yang kental. Mark Liu, yang terbaring di tanah, hanya merasa bahwa wajah, mulut, lubang hidung, dan lubang telinganya langsung dipenuhi kotoran panas. Tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun Mark Liu lumpuh, bahkan jika dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dua garis keluhan dan air mata mengalir dari sudut matanya. Adapun Yang Siren dan Xia, mereka sudah kehabisan nafas dengan hidung tertutup. Liu juga berdiri dengan hidung tertutup, dan berkata sambil berjalan keluar, bagus sekali, Ton Lei, apakah kamu tidak merasa lebih nyaman saat meludahkannya? Yah, nyaman sekali. Anjing. Jangan katakan betapa frustrasinya Mark Liu sekarang, dia hanya sekelompok preman yang dipukuli, semua ingin memarahi ibunya saat ini, dan melihat Mark Liu tidak bergerak dengan hal-hal itu di seluruh wajahnya, bahkan orang-orang ini merasa sakit dan ingin memuntahkan. Wow. Segera setelah itu, Ton Lei meludah lagi. Ketika Ton Lei keluar dari Roman Hall, wajahnya jauh lebih baik, dan jalannya tidak begitu bergoyang, tetapi masih ada bau yang tidak sedap di tubuhnya. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Mereka berempat turun satu demi satu dengan banyak pelayan, dan mereka semua tampak sangat gugup ketika melihat mereka, dan mereka bahkan tidak berani maju ke depan. Katakan halo. Jelas, ini karena Mark Liu dan yang lainnya bergegas dengan agresif barusan, dan mereka memiliki sedikit gesekan dengan orang-orang di hotel, yang membuat mereka takut. Setelah meninggalkan hotel, Xia bertanggung jawab untuk membawa Ton Lei. Adapun pihak Liu, Siren mengemudikan mobil. Meskipun Liu berulang kali menekankan bahwa tidak apa-apa meminum minuman ini, Nona yang tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini terjadi lagi. Sepanjang jalan, Yang Siren tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sesekali melirik Liu dari sudut matanya saat mengemudi. Di mata Siren saat ini, wajah Liu tajam dan bersudut, cerah dan penuh maskulinitas. Sejujurnya, Liu masih cukup tampan, dan dia sering tersenyum dan sangat ramah. Hanya saja begitu saudara Liu berbicara, mudah untuk menyinggung Nona Yang. Mengapa kamu selalu mengintipku ketika kamu tidak ada hubungannya? Apakah kamu menyukai kakak Liu yang tampan ini? Liu bertanya sambil tersenyum. Mata Yang Siren melebar, dia ingin berkata, aku akan jatuh cinta padamu. Kamu pikir kamu siapa? Tapi Siren menahan diri dan terus berkonsentrasi mengemudi. Haha. Ini adalah default untuk tidak berbicara. Liu melanjutkan. Yang Siren mengepalkan tangannya, tetapi masih tidak mengeluarkan suara. Kamu memberitahuku dengan cara ini bahwa kamu jatuh cinta padaku dan setuju, tapi sayangnya. Liu berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali kamu tidak terlalu banyak berpikir, meskipun saudara Liu, aku tampan, saya sangat cakap, tapi jelas tidak sembarang wanita bisa layak untuk saya, jadi kamu jangan banyak berharap hai kecantikan. Kepala kecil Yang Siren perlahan berbalik, matanya yang besar dan cerah penuh dengan niat membunuh. Lihat aku lagi, hahaha, aku menggodamu, kamu tidak akan benar-benar marah, kan? Kata Liu bangga. Tepat ketika Yang Siren hendak kejang, telepon di saku Liu tiba-tiba berdering. Pada saat ini, Liu dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan wajahnya menjadi serius, karena ponsel itu bukan ponsel Liu sendiri, tetapi pembunuh Park Jin yang dia bunuh. Pada saat yang sama, di Aula Romawi Hotel International Center, selusin pria kuat berdiri di dinding, dan Mark Liu sedang duduk di kursi. Dua pemuda berjas hitam sedang menyeka wajah Mark Liu dengan handuk basah. Seorang paman setengah baya yang berusia hampir 40 tahun berdiri dan bertanya dengan wajah dingin, Tuan Muda Mark, siapa yang berani mempermalukanmu seperti ini? Mark Liu menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam, Liu, seorang bajingan bernama Liu, mahasiswa baru di HKUST tahun ini. Paman Rian, tolong bantu saya membunuhnya, saya ingin dia mati. Liu itu membuatku seperti ini. Tidak berlebihan untuk mati 10.000 kali. Pria yang dikenal sebagai Paman Rian Yan memiliki niat membunuh yang membayang di matanya. Mahasiswa baru HKUST pasti akan mengadakan pertemuan kelas kelompok 3 hari kemudian, dan kemudian 3 hari kemudian akan menjadi pelatihan militer. Liu ini tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam militer. Pelatihan, karena setelah dia menghadiri pertemuan kelas, selama dia dari HKUST jika dia keluar, saya akan membuatnya menghilang selamanya di dunia ini. Mark Liu tertawa setelah mendengar kata-kata Paman Yan, tetapi dia menyeringai, Paman Yan, kepala ruang berburu di bawah ayahku, secara pribadi mengambil tindakan, Liu, kamu tidak bisakah aku bertarung? Biarkan kamu melihat pria garang yang pernah memotong jalan dengan pisau dapur, kuharap kamu tidak kencing di celana karena takut, hehe. Liu pasti tidak bisa mendengar kata-kata Mark Liu saat ini, tapi sekarang dia ada juga tatapan membunuh di matanya. Ponsel Park Jin berdering, bukan seseorang yang menelepon, tetapi suara pesan teks. 2 pesan teks. Pesan pertama menunjukkan bahwa 1,5 juta telah masuk ke akun Park Jin, dan pesan lainnya adalah, hadiah 3 kali lipat telah ditransfer kepada Anda, dan sekarang target Anda adalah Liu, pengawal pribadi Yang Siren, yang juga menyembuhkannya. Orang sakit, tidak peduli apa cara yang kamu gunakan. Bunuh dia. Hei. Liu, seseorang membayarmu untuk bunuh diri, bukankah itu rumit? Yang Siren memarkir mobilnya di sisi jalan, menyandarkan kepala kecilnya. Juga menatap layar ponsel di tangan Liu, dan mata hitamnya yang besar berguling-guling. Liu berkata, tidak apa-apa, tidak ada yang rumit. Saat berbicara, Liu mengeluarkan kabel data khusus dan menghubungkan ponselnya ke ponsel Park Jin.
Yang Siren terus memperhatikan gerakan Liu. Ketika Liu memanggil perangkat lunak yang ditandai dengan petir merah dari ponselnya, mata besar Yang Siren langsung melebar hingga batasnya. Apakah ini perangkat lunak pengurai yang didedikasikan untuk Royal Secret Service? Yang Siren hanya berbicara setelah 5 detik terkejut. Liu mengetik serangkaian karakter perintah di telepon tanpa mengangkat kepalanya, saya tidak berharap Anda tahu banyak. Tentu saja. Yang Siren berkata dengan dadanya yang penuh, jangan melihatnya sebagai wanita cantik yang dicintai oleh semua orang, tetapi sebenarnya dia adalah penggemar militer. Ponsel ini dibuat 10 tahun yang lalu. Perangkat lunak pengurai kata dikembangkan oleh Dinas Rahasia Kerajaan Inggris, kode aslinya telah menjadi inti dari semua perangkat lunak pengurai, juga dikenal sebagai ibu dari perangkat lunak pengurai. Itu benar. Liu mengangkat kepalanya dan melirik Siren, sebagai jika ada jejak di matanya, hargai. Pada saat ini, di layar ponsel Liu, serangkaian gambar konversi frekuensi yang kacau muncul. 2 menit kemudian, telepon Liu tiba-tiba membeku, dan kemudian serangkaian informasi ditampilkan. Keluar, bank pengiriman uang adalah Bank Center, nama pengirim dan informasi, Qintian, nomor ponsel 133. Yang Siren menutup mulutnya dan berseru, ya Tuhan, luar biasa. Informasi identitas habis-habisan. Liu, apakah kita akan menangkap Qintian selanjutnya? Aku harus bertanya kepadanya mengapa dia menargetkan kita. Ya. Liu menjawab dan mengetik di telepon lagi. Serangkaian perintah, dan kemudian layar ponsel berkedip lagi. Liu, katakan yang sebenarnya sekarang, kamu bahkan memiliki perangkat lunak mata-mata seperti INB, kamu pasti bukan orang biasa, ayahku memintamu untuk melindungiku, apa yang terjadi dengan keluargaku? Jangan asal-asalan, tanya mulut Siren. Liu berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa jika Anda memiliki saudara Liu, saya akan melindungi Anda, dan Anda akan aman. Dalam bahaya. Yang Siren bertanya. Liu berkata, hidup dan mati yang tua seperti bapak kau tidak ada hubungannya denganku, misiku adalah untuk melindungimu. Haha. Liu, bajingan. Siren dengan marah melemparkan sepasang tinju kecil ke bahu Liu, jenis apa? Kamu pengawal kan? Jika kamu tidak patuh, apakah ayahku mengundangmu ke sini untuk membuatmu menggertak orang lain? Yang Siren menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan frekuensi tinju kecilnya mengenai Liu menjadi semakin cepat. Tapi Liu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Yang Siren, dengarkan baik-baik, aku diundang oleh ayahmu, bukan disewa untuk uang. Jadi apa? Kamu pengawal. Wanita tertua Yang Siren marah dan berkata dengan enggan, saya berhak tahu, Liu, Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi pada keluarga kami. Ding. Pada saat ini, suara renyah datang dari ponsel Liu. Liu dan Yang Siren melihat ke bawah pada saat yang sama, peta-peta navigasi muncul di layar ponsel, dan ada titik merah kecil di atasnya, yang bergerak. Pelacakan. Yang Siren berhenti membuat masalah pada saat ini, tetapi berkata lebih terkejut lagi, perangkat lunak in hanya perangkat lunak agen yang retak. Kapan itu akan memiliki fungsi pelacakan dan pemosisian? Apakah ini melacak sinyal ponsel Qintian? Liu, kode asli in diakuisisi oleh Chia 5 tahun lalu, dan telah diperbaiki dan ditingkatkan untuk memiliki fungsi pelacakan dan penentuan posisi. Bagaimana Anda bisa memiliki hal yang begitu canggih? Liu, siapa Anda? Yang Siren pemikirannya melonjak cukup cepat. Baru saja, dia bertanya apa yang terjadi di rumah, tetapi sekarang dia memperhatikan identitas Liu. Kamu hanya perlu tahu bahwa akulah yang melindungimu. Juga, perangkat lunak di tanganku bukan in asli. Liu berkata dengan sungguh-sungguh, karena setelah in jatuh ke tanganku, aku meminta bawahanku untuk mengoptimalkan dan perbarui perangkat lunak ini lagi, dan sekarang yang saya miliki di tangan saya harus disebut in. In. Bawahan Anda telah ditingkatkan lagi. Liu menjadi lebih misterius. Jelas jarak antara keduanya sangat dekat, tetapi dia merasa bahwa jarak dari Liu sangat jauh, dan dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat wajah aslinya. Segera setelah itu, Liu mengulurkan tangan dan mengambil Siren dari kursi pengemudi. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Bajingan. Siren ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan Liu, jadi dia hanya bisa membiarkan Liu membawanya ke kopilot dan duduk di pangkuan Liu. Jangan pikirkan itu, aku hanya ingin berganti posisi denganmu dan biarkan aku mengemudikan mobil. Liu berbisik di telinga Yang Siren, dan gelombang panas menghantam telinga Nona Yang langsung membuat hatinya naik. Aneh, wajah cantik itu langsung memerah. Kemudian Liu memutar tubuhnya, keluar dari tubuh Yang Siren, dan melangkah ke kursi pengemudi. Bersenandung. Kemudian mesin 911 mengeluarkan raungan, Liu berbelok ke arah, dan mobil melayang di jalan dan mengangkat kepalanya. Kemana kita akan pergi? Yang Siren bertanya dengan suara rendah ketika mobil melaju jauh. Bukankah kamu selalu ingin tahu sesuatu, maka aku akan membawamu untuk melihatnya. Liu berkata sambil mengemudi, sebenarnya, aku juga berpikir bahwa ayahmu telah melindungimu dengan sangat baik sehingga kamu hanya bisa tahu aku. Kamu hanya seorang wanita muda, dan saya tahu bahwa orang lain harus memanjakan Anda. Karena ini masalahnya, maka saya akan membawa Anda untuk melihat kekejaman kenyataan seperti yang Anda inginkan. Boom. Saat berbicara, akselerator di bawah Liu terbanting sampai akhir, dan 911 bergegas keluar seperti panah. 2 jam kemudian, Liu memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah sebuah hotel cinta bernama Jurassic. Pelayan di meja depan hotel ini sangat cantik, dan penjaga keamanan di lobi sengaja berdiri di meja depan dan mengintipnya dari waktu ke waktu. Kedatangan Liu dengan Yang Siren menarik perhatian banyak orang sekaligus, karena Yang Siren lebih cantik, sampai-sampai para wanita di resepsi yang juga cantik pun cemburu. Kecantikan, buka kamar untuk saudara laki-laki, lantai 6, dan kamar pasangan. Liu berjalan ke meja depan dan berkata sambil tersenyum. Oke, mohon tunggu sebentar, Tuan. Pelayan di meja utama sudah biasa melihat pria dan wanita muda datang ke kamar terbuka, dan berkata sambil tersenyum, saya memeriksa Anda, dan sekarang hanya ada 607 di kamar.
Kamar pasangan di lantai 6. Ini kamar dengan interior, dan jendela besar dari lantai ke langit-langit akan memenuhi ruangan dengan sinar matahari, yang sangat bagus. Pelayan wanita menawarkan. Tapi, Liu menggelengkan kepalanya, saya akan membawa gadis itu untuk membuka kamar dan menikmati sinar matahari dan wall. Apakah mungkin untuk membuka tirai agar orang bisa mengintip? Pelayan itu tersipu oleh Liu yang tersedak, dan terdiam beberapa saat. Yang Siren, yang berdiri di belakang Liu, mulai menggertakkan giginya, Nona Ben membuka kamar denganmu. Untuk siapa Anda mengambil orang? Liu melanjutkan, kamar di seberang 607 adalah sisi gelap, kan? Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Maaf, kamar 608 di seberang baru saja mendapat tamu. Kata pelayan itu. Kalau begitu buka 607. Senyum pengertian muncul di wajah Liu, tapi dia tidak terus mempermalukan pelayan itu. Perubahannya begitu cepat sehingga para pelayan di kantor pusat tidak bisa mengikuti ritmenya. Pelayan buru-buru memeriksa Liu, Tuan, Nona, ini kartu kamar Anda, silakan bayar deposit 1000 yuan. Iya. Liu menjawab dan melihat kembali ke Yang Siren, mengapa Anda masih tercengang? Bayar, kamu. Mata Siren merah karena marah, kamu memintaku untuk membayar. Iya, jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang sekarang. Kata Liu. Dada Siren yang membubung naik turun dengan keras, tetapi dia bersikeras menanyakan kebenaran kepada Liu, jadi dia tidak bisa kembali, jadi dia harus membayar uang dengan patuh. Ketika keduanya mengambil kartu kamar dan berjalan menuju lift, satpam dan pelayan di meja depan tidak sabar untuk mengobrol. Tampan, sangat tampan, pria ini dapat membiarkan wanita menghabiskan uang dengan seorang gadis untuk membuka rumah, dan dia sangat benar, dia benar-benar seorang pria. Kata penjaga keamanan dengan tatapan kagum. Pelayan itu geli, haha. Kalian laki-laki, jika kalian tidak memiliki hal yang baik, kalian tidak akan bisa menaklukkan gadis-gadis. Siren mengikuti di belakang Liu, dan dia belum pergi jauh, dan dia bisa mendengar kata-kata keduanya dengan jelas, sehingga wanita muda itu tidak sabar untuk menemukan celah untuk digali. Jadi, Yang Siren mengangkat tangannya dan memutar pinggang Liu. Liu tersentak kesakitan, dan kemudian dia menoleh dan bertanya dengan keras di meja depan, kecantikan, apakah kamu punya kondom di kamarmu? Pacar saya dan saya dapat membuang dan menggunakan lebih dari 10 sehari dan malam. Set. Pelayan dan penjaga keamanan di bar tercengang pada saat yang sama, dan para tamu yang masuk dan keluar dari lobi hotel juga memandang Liu dan Yang Siren pada saat yang sama. Siren langsung menundukkan kepalanya dan membenamkan seluruh wajahnya di dadanya. Ada di kamar tamu. Ada 3 kotak. Pelayan itu mengatur emosinya dan tergagap. Bagus. Liu mengangguk puas, lalu mengangkat tangannya secara alami dan membungkus bahu Yang Siren. Ren, ayo pergi, kamu tidak bisa puas setelah melempar rumahmu 7 kali tadi malam, aku akan mengantarmu hari ini. Ayo buka kamar, kakak Liu akan bekerja lebih keras untuk menjamin kamu akan mati. Yang Siren merasa tubuhnya seperti disambar petir, tidak hanya tubuhnya yang kaku, tetapi otaknya akan mengalami korsleting. Dia dipeluk ke dalam lift oleh Liu, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dari awal sampai akhir. Ketika pintu lift tertutup, Siren akhirnya mengamuk, Liu, aku menginginkanmu. Suara Siren datang dari lift. Meskipun dia marah, suara Nona yang sangat menyenangkan. Orang-orang di lobi juga fokus pada lift saat ini. Kemudian suara Liu keluar, Ren, jangan khawatir, jangan lepas celanaku di lift, jika itu tidak berhasil, kamu juga tidak bisa melepasnya, kamu akan berada di kamar. Anjing. Semua orang di lobi hotel jatuh ke tanah oleh teriakan penuh semangat dari para pria dan wanita muda. Yang Siren di lift sangat marah sehingga matanya yang besar tertutup uap air, dan dia sepertinya menangis. Tetapi Liu mengangkat tangannya dan menjabat teleponnya, dan berkata sambil tersenyum, oke, saya tidak akan menggoda Anda, apakah Anda memperhatikan bahwa kita semakin dekat dan dekat dengan tujuan kita? Mata Yang Siren berkedip sebentar, dan kemudian tertuju pada layar ponsel Liu. Saat lift naik, titik merah telah mencapai bagian tengah layar ponsel. Mendengus. Yang Siren menekan hidungnya dan mendengus, kami awalnya melacaknya di sini, jadi apa yang harus dipamerkan? Liu berkata sambil tersenyum, itu tidak pamer, itu hanya akan menunjukkan sesuatu yang menyenangkan, bukan hanya membuka kamar. Apa yang menyenangkan? Perhatian Yang Siren berhasil ditarik oleh Liu, dan dia tidak lagi marah. Pada saat ini, lift berhenti dan pintu lift perlahan terbuka. Liu menarik Siren keluar dari lift. Siren merasa bahwa tangan Liu sangat kuat, tetapi memegangnya seperti ini tidak akan membuatnya merasakan sakit di pergelangan tangannya. Siren dengan jelas menolak Liu di dalam hatinya, tetapi untuk beberapa alasan, dia diseret oleh Liu, tetapi dia tidak punya niat untuk melawan. Keduanya berjalan cepat ke pintu kamar 607, tetapi Liu tidak terburu-buru untuk membuka pintu, tetapi mengambil langkah ke sisi yang berlawanan, berpose mendengarkan dengan seksama. Hei, apa yang kamu dengarkan? Siren mengambil tangannya dari tangan Liu saat ini. Liu tersenyum dan berkata, aku sedang mendengarkan suara-suara di kamar 608. Ada seorang pria dan seorang wanita di dalamnya. Mencari orang yang bernama Qintian, apa yang kamu dengarkan? Liu berkata, pria di sini adalah Qintian. Ah, bagaimana kamu tahu? Siren bertanya. Karena saya bertanya kepada petugas di meja depan untuk ruangan ini, dan petugas mengatakan bahwa ruangan ini baru saja ditempati. Sambil berbicara, Liu memasukkan satu set simbol perintah di ponselnya, dan kemudian halaman di ponsel. Layar ponsel berubah struktur keseluruhan Hotel Cinta benar-benar ditampilkan. Dan titik merah itu ada di ruangan 608 dalam diagram struktur. Sangat menakjubkan. Siren terkejut lagi, tidak hanya oleh perangkat lunak in di tangan Liu, tetapi juga oleh pemahaman Liu tentang detail situasi. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Liu dengan sengaja menggertakkan giginya dengan petugas meja depan. Segera, Siren menemukan bahwa dia sedikit kewalahan setelah menghabiskan hari bersama Liu. Pria misterius ini tampaknya memiliki hal-hal misterius yang tidak pernah dapat ditemukan orang.
Liu berkata, peta elektronik di tanganku bukanlah navigasi sipil biasa. Berbicara tentang ini, Liu tersenyum, dan kemudian kembali ke ruang 607 yang telah mereka buka sendiri, menggesek kartu kamar dan mendorong pintu masuk. Siren bergegas masuk dan bertanya dengan penuh semangat, Liu, bicarakan sekarang, sebaliknya. Ada dua orang di seberang, seorang pria dan seorang wanita, yang melakukan olahraga yang tidak cocok untuk anak-anak. Mulut Liu berkedut senyum jahat. Wajah yang Siren memerah lagi, dan tangannya terjalin, dan dia berkata dengan nada kesal, bagaimana Anda tahu? Saya mendengar bahwa telinga saya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada orang biasa. Liu menjelaskan. Sambil tersenyum, sepertinya di pagi hari, Anda memecahkan sesuatu di kamar Anda, dan saya langsung mendengarnya. Oh. Ketika datang ke pagi hari, rona merah yang Siren sedikit meningkat. Kalau begitu, sudah ditentukan bahwa Qin Tian ada di ruangan seberang. Haruskah kita masuk dan menangkapnya langsung? Dengan punggungmu, pintu itu tidak bisa menghentikanmu, kan? Yang Siren bertanya dengan lemah. Engah. Kali ini Liu dibuat geli oleh Nona Yang, saya berkata Siren, ada apa dengan pria dan wanita di sisi yang berlawanan, kami menerobos. Apakah Anda ingin menonton siaran langsung? Oh, tidak. Yang Siren buru-buru dia melambaikan tangannya, terlihat sangat malu. Liu menambahkan, Anda harus masuk, tetapi Anda tidak dapat masuk secara langsung. Di koridor. Kami langsung memasuki ruangan yang berlawanan, yang setara dengan meninggalkan bukti, dan akan ada masalah di masa depan. Lalu bagaimana kita bisa masuk? Yang Siren telah mengikuti jalan pikiran Liu saat ini, dan buru-buru bertanya dengan nada nasihat. Liu menunjuk ke atas kepalanya, hotel besar semacam ini, atap setiap kamar memiliki pipa ventilasi yang terhubung. Kami mengebor pipa. Yang Siren mengerucutkan bibirnya dan menunjuk ke atas kepalanya. Liu mengangguk, ya, saluran ventilasi di hotel ini memiliki spesifikasi yang sama, semuanya adalah lorong persegi berstandar tinggi 600x800. Saya telah mengamati ini di tempat parkir bawah tanah. Saat berbicara, Liu menginjak kursi dan menarik ke bawah lubang udara di atas kepalanya dengan klik. Saluran. Udara itu gelap gulita, dan ada bau debu dan kotoran, yang membuat Yang Siren menutup hidungnya. Dan hidung Liu sosok itu vertikal, dan dia dengan mudah naik ke atap. Liu, tunggu seseorang. Yang Siren menggigit bibir bawahnya, mengangkat tangannya untuk mengangkat roknya, dan juga berdiri di kursi. Suara Liu terdengar dari saluran pembuangan, itu penuh dengan debu, kamu wanita tertua benar-benar ingin masuk. Ya. Yang Siren berkata dengan keras kepala, jika kamu bisa melakukannya, orang lain bisa melakukannya, dan aku tidak akan dipandang rendah olehmu. Namun, bukankah Anda mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sisi lain, kami tidak baik di masa lalu? Liu tidak menjawab pertanyaan Yang Siren, tetapi langsung mengulurkan tangan. Yang Siren dengan cepat meraih Liu, dan kemudian dia merasa bahwa dia sedang diangkat oleh kekuatan yang tak tertahankan, dan kemudian matanya menjadi gelap. Ketika yang penglihatan Siren setelah terbiasa dengan kegelapan di saluran ventilasi, kebetulan Liu berjongkok di depannya dan tersenyum. Apa yang lucu? Ayo pergi. Yang Siren mengangkat wajah kecilnya, garis leher rok lipitnya sedikit longgar, menunjukkan puncak kembar yang megah di dalamnya dengan sangat menawan, dan ada kilau menyilaukan di saluran ventilasi gelap berwarna putih. Liu meliriknya sambil tersenyum, lalu berbalik dan berbalik, naik perlahan, gerakannya harus ringan, dan cobalah untuk tidak membuat suara apapun. Yang Siren berkata, orang-orang tahu, Anda tidak perlu mengingatkan. Saya. 5 menit kemudian, Liu dan Yang Siren telah tiba di atap ruangan yang berlawanan, dan mengikuti halaman kipas ventilasi, mereka dapat melihat situasi sebagian besar ruangan di bawah. Seorang pria kekar dengan celana pendek dengan kepala penuh sedang berbaring di kepala tempat tidur, memegang seorang gadis menawan di tangan kirinya, segelas anggur merah di tangan kanannya, dan sedikit mabuk di wajahnya. Saudara Tian, Anda sangat baik sekarang. Wanita yang dipeluk itu memuji pria itu, dan sebuah tangan kecil masih dengan lembut menggambar lingkaran di otot dada pria yang kuat itu. Pria bernama Brother Tian menuangkan anggur merah ke mulutnya dan berkata dengan bangga, Brother Tian tentu saja hebat, selama Anda mengikuti Brother Tian dengan sepenuh hati, Anda akan dijamin makan dan minum makanan pedas di masa depan. Saudaraku Tian, tentu saja yang lain aku akan bersamamu dengan sepenuh hati. Wanita itu dengan genit berkata, kamu tidak bisa mengalahkan orang lain bahkan jika kamu memukul mereka. Haha. Saudara Tian menamparkan pantat wanita itu dan tertawa keras, kamu bajingan, Saudara Tian menyukaimu seperti ini. Tunggu, paling lama 3 bulan, Saudara Tian akan menunjukkan banyak dari mereka. Tiket merah, hahaha. Wanita itu bersandar pada tangan pria itu dan tertawa, saya tahu, apakah Saudara Tian mencoba menjatuhkan orang terkaya di Laut Center. Saudara Tian begitu mendominasi dan menakjubkan. Dapatkan orang terkaya di Laut Cina Timur. Saluran ventilasi menggerakkan telinganya sedikit dan berbalik untuk melihat Yang Siren. Suara itu ditransmisikan ke atas, dan Yang Siren berada di atas lubang pembuangan, jadi dia secara alami mendengarnya. Wanita muda dari keluarga yang mengangkat alisnya, seperti macan tutul betina yang marah. Kamu jalang, baru tahu tentang hal semacam ini, jangan bicara omong kosong di masa depan. Saudara Tian mengangkat tangannya dan menamparkan pantat wanita itu lagi. Dia tidak membiarkan wanita itu mengatakannya. Kali ini keluarga yang tidak dapat berbalik, tetapi saya hanya membagikan sejumlah uang tunai. Ada beberapa manfaat besar yang tidak dapat kami bagikan. Kalian berdua pria dan wanita anjing yang tak tahu malu, apakah benar-benar baik bagimu untuk membuat perhitungan seperti itu di belakang punggung keluarga Yang? Pada saat ini, Yang Siren tidak bisa menahannya lagi. Dia berada di atap dan menendang saluran udara dengan satu kaki, dan kemudian dia ingin melompat ke bawah, tetapi dia tidak berani. Liu, pergi dan jemput aku. Of. Liu sekali lagi terhibur oleh wanita tertua yang cerdas ini, tolong, saya akan turun dan menjemputmu. Aku mohon. Yang Siren berkata dengan sangat sedih. Itu tidak tulus, mari kita dengarkan Brother Feng.
Kata Liu. Liu, kakak. Orang-orang memohon padamu. Ketika Yang Siren memanggil kata saudara Liu, matanya yang besar akan terbakar. Haha. Liu tertawa dan melompat turun dari lubang pembuangan. Saudara Tian di tempat tidur sudah berdiri, dan segera setelah dia melihatnya. Dia melompat dari lubang pembuangan. Seseorang turun dari mulut, dan segera bergegas, lumpuh, berani memprovokasi Tuan Ben, dan jangan tanya sebelumnya, siapa saya, saudara Tian. Bang, aduh. Kakak Tian ini bergegas sangat cepat, tetapi Liu Feng bahkan lebih cepat, dengan kaki besar 43 yard, yang terjepit di dada Brother Tian. Brother Tian ditendang dan mengeluarkan suara membunuh. Dengan jeritan seperti babi, dia terbang kembali ke tempat tidur dengan suara desir. Segera, Liu berbalik dan merentangkan tangannya ke atas. Liu Siren dengan berani melompat turun dari lubang pembuangan, dan dua tangan kuat Liu Feng kebetulan bertemu dengannya. Di bawah ketiak, pegang dia dengan kuat, dan kemudian letakkan dia di tanah. Kamu. Brother Tian meletakkan tangannya di dadanya dan tersipu, siapa kamu? Apa yang kalian berdua lakukan? Kamu berani mengalahkan Brother Tian, apakah Anda tahu siapa Brother Tian? Wanita di tempat tidur juga cemas, dia sepertinya tidak mengerti situasi sama sekali, dan dia benar-benar berlutut di tempat tidur dan memercik. Tanpa menunggu Liu berbicara, Yang Siren meletakkan kedua tangannya di pinggang dan berkata dengan keras, kami. Anti-pornografi. Ah puff. Saudara Tian itu marah, dan Liu tertawa. Sial, pernahkah Anda melihat polisi menindak pornografi? Apakah ada yang masuk melalui saluran ventilasi? Anjing. Kalian masih melawan pornografi, aku. Kakak Tian memarahi dan berdiri dari tempat tidur, melihat postur dan ingin melakukannya. Namun, Nona Yang Siren, putri yang bermartabat, benar-benar bergerak, tidak, dia menggerakkan kakinya. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kecilnya dan menendangnya ke selangkangan Brother Tian dengan keras. Au. Saudara Tian menutupi selangkangannya dengan kedua tangan kesakitan, dan jatuh ke tanah dengan plop, tubuhnya meringkuk menjadi bentuk udang. Berani mengalahkan Brother Tian, ibuku merobekmu. Wanita di tempat tidur menunjukkan sisi yang sangat kokoh saat ini. Dia bahkan mengeluarkan pisau kepala sepanjang 2 kaki dari bawah bantal dan bergegas menuju Yang Siren. Apa? Pada saat ini, Yang Siren berteriak ketakutan, tetapi tidak menanggapi. Tetapi pada saat ini, Liu tiba-tiba berdiri di depan Yang Siren. Yang Siren hanya merasa bahwa berdiri dengan latar belakang yang tinggi ini, sangat aman, seperti kejadian saat itu Liu yang menghalangi mata Mark Liu di pagi hari. Segera setelah itu, wanita itu juga berseru, dan kemudian mundur lagi, dan pisau tajam sudah ada di tangan Liu. Sungguh hebat, untuk benar-benar menggunakan pisau. Liu berkata dengan ringan, lalu dia memakukan pisau itu ke lantai dengan jentikan tangannya. Apa? Pada saat yang sama, saudara Tian, yang menyusut ke tanah, juga berteriak ketakutan, karena pisau yang dilemparkan oleh Liu baru saja mendarat di depannya, bilahnya berjarak kurang dari 1 mm dari hidungnya, dan itu sepertinya telah menggaruk rambutnya. Saudara Tian, apakah kamu baik-baik saja? Liu berjongkok di depan saudara Tian, menatap matanya dan berkata, kamu menyewa Park Jins untuk menargetkan keluarga Yang. Kamu membayar Park Jins untuk membunuhku saat mengobati Siren. Konyol. Anda termasuk faksi mana? Pada saat ini, ketika dia menghadapi tatapan Liu, dia merasa bahwa dia akan mati lemas. Meskipun Liu selalu mempertahankan ekspresi tersenyum, tetapi saat ini dia memiliki aura yang lebih menakutkan daripada binatang buas, yang membuat orang merasa takut dari lubuk jiwa mereka. Wanita yang dipaksa mundur oleh Liu bahkan lebih tak tertahankan saat ini, dan sudah merosot di tempat tidur dan mulai menggigil. Aku Qin Tian, dan aku dari keluarga Sunstar. Di bawah tatapan Liu, Qin Tian mengertakkan gigi dan berkata, adik laki-laki, aku tahu kamu sangat baik, tapi Sunstar kamu tidak bisa memprovokasiku. Liu mengangguk, saya tidak bisa memprovokasi keluarga Sunstar, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengurusnya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sendiri yang berurusan dengan keluarga Yang, atau apakah keluarga Sunstar juga terlibat? Qin Tian duduk mencengkeram selangkangannya. Dia bangkit, tersentak dan berkata, orang-orang dari keluarga Sunstar tidak berpartisipasi. Saya adalah kepala balai pertempuran keluarga Sunstar. Masalah ini dilakukan oleh saya dan orang lain. Sebagai untuk Park Jins, itu tidak benar-benar disewa oleh saya. Saya hanya bertanggung jawab untuk menghubungi dia. Bagus. Liu berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, karena Anda mengatakan bahwa keluarga utama keluarga Sunstar tidak berpartisipasi, dan kematian keluarga Sunstar tidak dapat dihindari, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, aura Liu tampak lebih kental dan menakutkan, meskipun nadanya datar, seolah-olah ada gunung tak berujung mayat dan darah di belakangnya. Jika itu orang lain, Qin Tian pasti akan menertawakannya. Beraninya kamu mengatakan kata-kata menghancurkan keluarga Sunstar. Keluarga kulit hitam no. Satu di kota center, Anda dapat menghancurkannya jika Anda mengatakannya. Tetapi pemuda di depannya memberinya terlalu banyak tekanan saat ini, sampai-sampai dia merasa bahwa orang ini benar-benar dapat menghancurkan keluarga Sunstar. Liu melanjutkan, beritahu saya, karena keluarga Sunstar tidak terlibat, siapa Anda di belakang layar? Yang Siren berdiri di samping dan mendengarkan dengan cermat dengan telinga kecilnya rat-rat. Qin Tian berkata, orang di belakang kami adalah perusahaan luar negeri bernama Gaosa Club. Saya bekerja dengan Gaosa Club bersama dengan kepala Sunstar Family Dark Hall. Mereka memberi kami dana, dan kami berkontribusi. Gaosa Club sangat kelompok impor dan ekspor yang kuat di Korea Selatan, kata Yang Siren. Liu menoleh untuk melihat Yang Siren, kamu tahu perusahaan ini? Tentu saja tahu. Di mata besar Yang Siren yang cerdas, ada kilatan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya, aku milik Yang Ding. Putri, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di pusat perbelanjaan? Klub Gaosa sangat rendah di permukaan di negara selatan, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dalam hal perdagangan masuk dan keluar, itu hampir 5 besar di seluruh wilayah Asia Timur Laut. Oh.
Liu mendengus, tapi matanya masih terfokus pada Qin Tian, siapa orang yang berhubungan denganmu. Maksudku orang yang membayarmu secara langsung. Namanya Fei, dan dia adalah manajer umum. Dari klub Gaosa. Kata Qin Tian, melirik Yang Siren pada saat yang sama, baru kemudian dia tahu siapa kecantikan super yang mengaku berada di sini untuk memerangi pornografi. Liu mengangguk dan terus bertanya, Fei, apakah orang-orang di Korea Selatan? Saya tidak tahu, saya hanya bertemu dengannya sekali dari awal hingga akhir, atau setengah bulan yang lalu. Kata Qin Tian. Di seluruh aula Anda, berapa banyak orang yang terlibat dalam masalah ini? Tidak, saya tidak berani menggunakan kekuatan aula perang. Siapa penguasa aula gelap, dan apakah ada gambar dia? Aula gelap nama utamanya adalah Baihu, karena orang-orangnya sangat putih dan kuat, jadi semua orang suka memanggilnya saudara Baihu. Saat berbicara, Qin Tian menyerahkan ponselnya kepada Liu, dan tidak hanya itu. Beberapa di ponselnya foto brother Baihu, serta foto bos keluarga Sunstar, kepala beberapa aula, dan beberapa anggota kunci. Liu membolak-balik telepon, lalu menyimpannya langsung. Lihat adik kecil ini. Saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Qin Tianxi. Dan bertanya dengan penuh tanya, saya berjanji untuk tidak menargetkan keluarga yang di masa depan, dapatkah Anda mengampuni saya dan gadis saya? Ya, menurut Anda saya bisakah membiarkanmu pergi dan membiarkanmu memberitahu orang-orang di belakangmu? Liu bertanya sambil tersenyum. Ini. Wajah Qin Tian menunjukkan sedikit keputusasaan. Wanita yang tersungkur di tempat tidur itu justru melompat berlutut dan berkata dengan berlinang air mata, kakak, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya seorang wanita yang tidak memiliki kemampuan, tolong, selama engkau menjagaku hidup, saya adalah saya bersedia mengikuti Anda di masa depan, Anda dapat menggunakan saya sesuka Anda. Bah. Yang Siren sangat jijik dengan wanita ini sehingga dia hampir muntah. Itu indah. Liu lebih langsung, membalikkan tangan kanannya, 2 jarum perak sudah muncul di tangannya. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Liu bergerak. Kedua jarum itu menembus kulit Qin Tian dan leher belakang wanita itu pada saat yang bersamaan. Berdebar. Segera, sepasang anjing dan manusia jatuh ke tanah dan benar-benar kehilangan kesadaran. Liu, apakah kamu membunuh mereka? Yang Siren terkejut dengan ini. Tidak, aku tidak pandai membunuh seorang gadis kecil di depanmu. Liu berkata sambil tersenyum, aku hanya menggunakan akupuntur untuk membuat mereka melupakan hal-hal yang seharusnya tidak mereka ingat. Apa? Tidak apa-apa. Mulut kecil Yang Siren dilingkari menjadi bentuk O bulat, belum lagi betapa imut dan imutnya. Tentu saja bisa. Liu menjawab, lalu sebelum Yang Siren bisa bereaksi, dia memeluk pinggang kecilnya dengan kedua tangan, dan kemudian melompat dengan tiba-tiba. Yang Siren bisa merasakan kehangatan dari tangan Liu, dan pada saat yang sama kekuatan lembut mengirimnya langsung ke lubang ventilasi di atap. Hei, apakah ini akhirnya? Yang Siren bertanya dengan keras, berjongkok di saluran ventilasi. Liu tersenyum sedikit, tentu saja ini belum berakhir, masih ada beberapa hal kecil yang harus dihadapi, tetapi tidak nyaman bagiku untuk mengambil tindakan ketika kamu berada di sisiku. Saat berbicara, kaki kanan Liu tersangkut di kursi. Di sebelahnya, dan kemudian kaki kanannya tiba-tiba terayun ke atas. Kursi tergantung dengan angin bersiul dan terbang menuju lemari dekat jendela. Klik. Sebelum kursi itu menabrak pintu lemari, seorang pria parubaya yang tidak tinggi tetapi dengan tubuh yang kuat bergegas keluar dari lemari dan menghancurkan kursi dengan kaki yang menggantung di dinding. Potongan besar serbuk gergaji yang pecah berserakan, tetapi pria parubaya itu tanpa ekspresi. Beberapa serbuk gergaji mengenai wajahnya, tetapi dia tidak mengerutkan kening. Yang lebih menarik adalah tangan kiri pria itu masih memegang perekam video mini, dan perekam video kecil itu masih bekerja. Menarik, sudah berapa lama kamu bersembunyi di lemari ini? Apakah kamu tidak merasa bosan? Liu tidak terburu-buru untuk menembak, tetapi tertawa dan bercanda, dan kamu juga merekam potret Qin Tian, Tuhan, kalian hobi cukup berat. Pergi ke neraka. Pria parubaya itu berbalik dan mengeluarkan pistol emas dari pinggangnya. Pada saat pria itu mengeluarkan senjatanya, Yang Siren, yang berlutut di saluran ventilasi di gudang, sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Nona yang bahwa dia benar-benar menghadapi seorang pria bersenjata. Ini adalah senjata nyata, dan bahkan seorang ahli yang kuat tidak tahan peluru. Tapi sebelum pria itu bisa mengarahkan senjatanya ke Liu, Liu sudah berada di depan lawannya. Saya tidak tahu kapan Liu memiliki pisau pendek setipis sayap ulat sutra. Pisau ini panjangnya 1 kaki, bilahnya tembus pandang, dan lengkungan bilahnya memantulkan cahaya dingin yang menakutkan, dan bilahnya sudah menyentuh pria parubaya tenggorokan. Seni bela diri dunia hanya bisa cepat, tetapi kamu terlalu lambat. Liu menahan lawan dengan pisau, mengulurkan tangan kirinya, dan merebut pistol dari tangan lawan. Kali ini, wajah pria parubaya yang sudah meninggal itu akhirnya memiliki sentuhan kejutan dan ketakutan emotikon. Liu menggenggam pistol di tangannya dan berkata sambil tersenyum, revolver emas, badan senjata sepanjang 22 cm, kapasitas amunisi 8 butir. American Colt Double Eagle, diproduksi pada tahun 1990. Saya suka menggunakan produk Amerika, dan kata-kata saya adalah agak tumpul, barusan teknik kaki yang digunakan tipikal taekwondo klasik, kamu orang Korea, kan? Aku. Keringat tipis menetes dari dahi pria parubaya itu. Liu menebak kewarganegaraan pihak lain dari beberapa detail ketika dia melihat bahwa pihak lain bergerak, yang membuat kepercayaan pria parubaya itu hampir runtuh. Ini belum berakhir, Liu melanjutkan, biar ku tebak, apakah kamu dari klub Gaosa? Kamu tidak khawatir tentang Qin Tian, pasanganmu, yang telah memantau mereka. Keringat bermanik-manik, dan bibir tiba-tiba kering. Liu melanjutkan, jika saya tidak salah, Anda memantau Qin Tian untuk memanfaatkan beberapa triknya, sehingga mengubah hubungan kerjasama yang setara menjadi hubungan antara atasan dan bawahan. Tentu saja, dengan kekuatan Anda juga harus ini. Pasangannya tidak pernah diperlakukan sama, kan?
Pria parubaya itu gemetaran saat ini, dan dia merasa bahwa pemuda di depannya sama sekali bukan manusia, dia hanyalah iblis. Saudara Baihu, pasti ada orang-orangmu, kan? Liu berkata lagi, atau, kamu tidak ingin mendapatkan manfaat akhir untuk mitra ini sama sekali. Setelah tujuan tercapai, mereka akan menjadi mayat. Jangan membicarakannya. Pria parubaya itu pingsan sepenuhnya, dia tersentak dan berkata, jangan mencoba mendapatkan berita apapun dariku, aku berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa, bunuh saja aku. Liu menatap ke dalam. Mata pria parubaya itu sambil tersenyum, dan terus menekannya. Yang Siren, yang sedang berlutut di saluran ventilasi di atap, matanya yang besar bersinar dengan cahaya. Putri sulung ini bukan generasi kedua kaya biasa dengan payudara besar dan tidak punya otak, tapi gadis yang sangat sensitif dan cerdas. Melalui penggunaan kata-kata Liu yang terus-menerus untuk merangsang orang Korea Selatan ini, Yang Siren menemukan bahwa Liu benar-benar terlalu kuat, dan tingkat perhatiannya telah mencapai tingkat keheranan. Bahkan Yang Siren harus berpikir, jika dia berubah ke posisi Liu saat ini, apakah dia dapat dengan cepat menemukan begitu banyak hal dari detail lawannya? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Liu akhirnya berbicara lagi, pikirkan tentang itu, pisau di tanganku ditempa dengan paduan super, senjata pembunuh yang khusus ditempa untukku oleh Tuan Hidinan dari Jerman selama hidupnya. Saat saya mengerahkan kekuatan di pergelangan tangan saya, pisau ini akan dengan mudah menyekal leher Anda, dan memotong tulang belakang leher Anda semudah memotong tahu. Pada saat ini, dada dan punggung orang Korea Selatan itu basah oleh keringat, kata Liu. Tekanan yang dibawa kepadanya telah membawanya ke titik kritis di mana dia bisa menanggungnya. Tentu saja, jika Anda ingin memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan mudah. Saat Liu berbicara, revolver elang ganda di tangannya tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi memegang moncongnya. Bentuk dengan pegangan menghadap keluar. Ledakan. Segera setelah itu, Liu memukul wajah kiri orang Korea Selatan itu dengan pistol. Itu benar, menghancurkan wajah secara langsung, bukan dahi. Pistol itu jatuh dan menghancurkan setengah dari wajah orang Korea Selatan menjadi berantakan berdarah. Bicara atau tidak? Liu bertanya lagi. Aku tidak akan mengatakannya. Orang Korea Selatan ini jauh lebih tangguh daripada pembunuh Park Jins, meskipun darah di wajahnya telah mengalir ke lehernya, dia masih keras kepala. Ledakan. Liu tidak menunjukkan belas kasihan, dan menghancurkannya dengan tembakan lain. Jangan katakan itu. Bang. Ketiga kalinya. Jangan bilang. Ledakan. Jangan katakan itu. Bang bang bang. Saya tidak tahu berapa kali itu dihancurkan, tetapi setengah dari wajah orang Korea Selatan itu cekung, dan setengah dari wajah itu hancur. Katakan, saya katakan, nama saya.